ketika bayi ini lahir, ya, ini biasanya itu oleh dukun bayi ya zaman dulu. Ini kepala bayi itu dipenek-penek ini supaya nggak binju, nah, karena memang lentur tubuhnya. Setelah itu terus digebrak, nah, supaya bayi itu nangis, supaya jantungnya kuat, paru-parunya kuat. Jadi kalau bayi itu belum nangis ya digebrak sama sang dukun bayi supaya nangis. Semakin kenceng nangisnya semakin bagus, jantungnya kuat gitu loh. Nah, H+2 ini penguatan raga sang bayi tadi. Orang saya mengatakan Dino Joyo. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ada beberapa pemirsa yang bertanya kepada kita di kolom komentar tentang puasa weton. Nah, ini kita akan coba bahas ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa weton itu beberapa video pernah, tetapi kita belum fokus bicara hanya khusus aturan puasa weton. Nah, karena itu akan kita coba bahas lebih spesifik tentang aturan puasa weton. Seharusnya kapan kita puasa weton? Nah, bagaimana caranya, aturannya bagaimana? Nah, ketika kita bicara puasa weton, ya, kita harus mulai bahas mulai dari kulitnya dulu, mulai dari awalnya dulu ya. Pertama, orang Jawa wajib puasa. Nah, jadi bagi kita semua yang merasa orang Jawa atau orang suku lain tapi ingin belajar menjadi Jawa, ya, entah itu orang Batak, Dayak, Buton, Madura, Inggris, Arab, atau orang suku-suku lainnya, orang Papua dan sebagainya, yang ingin belajar Jawa, ini wajib puasa. Orang Jawa wajib puasa. Tetapi orang Jawa tidak wajib siam. Karena di masyarakat itu banyak yang belum paham, seringkali kadangkala mereka menganggapnya siam ini merupakan bahasa basa Jawa kromo ya, bahasa Jawa kromo dari puasa atau poso ngoko, terus siam itu kromo. Nah, ini banyak yang masih belum paham perbedaan antara poso atau puasa dengan siam. Ini pernah kita bahas ini di video kita waktu kita adakan kegiatan di Sleman, Jogja, dengan judul Jangan Mabuk Arab kalau nggak salah judulnya. Ya, bersama Mas Danar sama Mas Agus di Jogja. Ya. Jadi kalau orang Jawa wajib puasa. Orang suku apapun yang ingin belajar Jawa wajib puasa, tetapi tidak wajib siam. Karena siam ini berasal dari bahasa Ibrani, ya, bahasa induknya bahasa Ibrani, dan terakhir merupakan bahasa muda yaitu bahasa Arab dari kata sawama. Siam ini merupakan produk budaya Timur Tengah. Sehingga kalau kita runut di dalam sejarah, dalam budaya peradaban, siam itu dikenal tidak hanya untuk umat Islam saja, tidak hanya sekedar orang Arab saja. Orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi ini juga mengenal siam.
Karena Siam adalah produk budaya dari Timur Tengah. Bukan murni produk budaya Arab atau budaya Islam. Ya. Nah, tentunya orang Jawa yang tidak beragama Islam tentunya tidak wajib Siam. Tapi orang Jawa apapun agamanya wajib puasa. Ini yang harus kita pahami. Ya. Karena puasa ini dari bahasa Jawa kuno dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Artinya pengendalian dan penyeimbangan. Penyeimbangan dan pengendalian. Apa yang perlu diseimbangkan? 4 anasir alam. Anasir tanah, air, api, dan udara. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah sedulur papat. Ya. Yaitu Angkara, Lodro, Soekardo, Nimpuno, yang diarabkan oleh Ranggawarsita menjadi Amarah, Aluamah, Supiyah, Mutmainah. Ini yang harus dikendalikan sedulur papat kita. Pengetahuan tentang ilmu sedulur papat ini asli Jawa. Walaupun diarabkan oleh Ranggawarsita, tapi di Arab nggak ada ini. Ilmu sedulur papat itu nggak ada. Saya pelajari dari berbagai kitab suci yang produk Timur Tengah itu tidak mengenal ini. Sedulur papat itu tidak ada dari dalam berbagai kitab sucinya. Di dalam dalam perkembangan peradaban mereka, budaya mereka tidak kenal ini. Si maksud sedulur papat. Jadi puasa ini asli bahasa Jawa kuno dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Menyeimbangkan dan mengendalikan. Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam, tanah, air, api, dan udara. Apa yang harus dikendalikan? Ya, Lodro, ya, Angkara, Soekardo, Nimpuno yang dikendalikan. Nah, sementara Siam dari bahasa Ibrani yang berkembang dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu termasuk bahasa muda. Ya. Siam dari kata sawama, artinya menahan. Karena itulah di dalam konsep agama Islam yang dimaksud siyamana Ramadana itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Ini yang harus kita garis bawahi perbedaannya. Sehingga yang kita bahas adalah puasa, bukan siam. Dan saat ini akan kita coba spesifik bicara tentang aturan puasa weton. Kenapa orang Jawa wajib puasa weton? Weton itu dari kata wetu atau metu atau wijil atau mijil. Yang dimaksud weton adalah ketika seseorang lahir pada suatu hari tertentu, itu namanya weton. Orang Jawa pasti mengenal weton. Ya. Weton, wetu, wijil, mijil. Ya. Ya, lahir. Yang mana wetonnya ada yang kalau ada wetonnya itu Rebu Pahing. Ya. Kalau ada yang melahirkan hari ini hari Sabtu nama Mas, apal pora lagi. Saat ini tuh kan kita mau berangkat ke Magelang tuh kan Selasa Legi ya, jadi dihitung mundur aja Pahing Pon Wage Kliwon Legi. Berarti saat ini Selesanya Selasa Legi, Pahing Pon Wage Kliwon Legi. Seninnya Senin Kliwon, minggunya Minggu Wage, Setunya Setu Pon, nah, Jumanya Juma Pahing. Nah ini walaupun dihitung mundur kita juga harus hafal nih, kita belajar Jawa. Jadi sekarang ini kan masuknya Minggu Wage. Kalau dalam kalender Jawa Sultan Agungan. Kalau para pemirsa saat ini yang istrinya ada yang melahirkan hari ini berarti wetonnya Minggu Wage.
bayi yang lahir Minggu Wage akan dipengaruhi karakter matahari dan karakter tanah. Karena Minggu itu adalah radite, matahari, ya. Wage adalah karakter tanah. Memang saat ini saya sedang mencoba melakukan kajian, ya, karena kalender Jawa yang asli itu kan berpedoman solar. Sementara yang kalender Sultan Agung kan berpedoman lunar, ya. Sehingga kalau menurut kalender Jawa yang asli saat ini kan masih hari Sabtu ini. Hari Sabtu, belum Minggu. Nah, kalau Sabtu ini karakternya karakter planet Saturnus. Setuna pon itu adalah cahaya. Nah, ini sedang kita lakukan ilmu titen dan kajian. Ini kan tentunya kan nanti akan kita renungkan. Jadi kalau yang benar itu, ya, tetap kalender Jawa yang kalau kita menghitung suatu weton, ya, ini ya, karena tema kita soal weton, ya. Ini nanti yang berpengaruh kalender Jawa yang versi Empu Bayun yang solar system, ataukah kalender Jawa yang versi Sultan Agung yang lunar system. Kita sebagai lembaga kajian coba kita lakukan kajian, renungan. Para pemirsa coba bantu juga. Yang membentuk karakter manusia ini lebih cenderung kalender Jawa yang versi Empu Bayun yang solar system, ataukah kalender Jawa yang Sultan Agung yang lunar system. Karena kalau kita lihat kemarin, ya, orang Jawa yang versi Sultan Agung, bulan Suro itu kan tidak boleh punya gawe. Nah, sementara Suro itu kan terus terus berputar. Saat ini Suro kan jatuh pada bulan Juni-Juli. Tahun depan kan bergeser bulan Mei-Juni. Nah, bulan bergeser. Selisihnya berapa hari, jadi kan bulan Juni. Suro yang tahun kemarin kan kalau nggak salah bulan apa? Juli Agustus. Nah, ini nanti pengaruhnya yang mana yang mempengaruhi? Yang lebih kuat solar system ataukah yang lebih kuat yang lunar system? Nah, kalau dalam konsep Jawa itu bulan Suro tidak boleh punya gawe. Kemarin itu kan juga ada sebuah fenomena yang cukup miris, ya. Ada salah satu tokoh nasional kita tuh punya gawe pada bulan Suro. Nggak perlu saya sebut, saya yakin pemirsa sudah paham. Dan ternyata juga ada goro-goro. Ada tamunya yang meninggal dunia. Nah, berarti kan ini kan punya pengaruh, sehingga tradisi Jawa rasanya kalau ditentang masih beresiko. Kita percaya ya terasa aneh, nggak percaya itu nyata. Sehingga orang yang memahami tradisi Jawa kok, yaitu tadi komentar ini tokoh nasional, katanya dia juga cinta budaya leluhur, ya. Tapi dia punya gawe mantu bulan Suro. Nah, dan ternyata dalam perhelatan tadi ada tamu yang meninggal. Ini kan dari, nah, coba para pemirsa juga renungan juga ini. Nah, kembali ke tema kita tentang aturan puasa weton. Jadi weton itu adalah wetu, di mana kapan kita ini lahir di dunia ini. Ya. Bagaimana aturannya puasa weton? Untuk puasa setelah sudah saya jelaskan, weton juga sudah saya jelaskan bagaimana hari dan pasaran. Jadi weton orang, lahirnya orang itu ini bukan tanggal. Weton ini pedomannya hari dan pasaran, Saptaworo dan Poncoworo, bukan tanggal pedomannya.
Nah, bagaimana aturan puasa weton? Ya, aturannya puasa weton itu yang umum, ya, ini adalah ngapit. Ngapit. Jadi kalau umpamanya wetonnya itu taruhlah Minggu pagi, ya. Minggu pagi itu kan masih besok, ya. Puasanya berarti mulai Sabtu. Berarti mulai kalau versinya Empu Hubayun ya mulainya Sabtu pagi. Solar system. Tetapi kalau mulai Sabtu pukul 00 kalau pakai solar system. Tapi kalau versinya Sultan Agung yang lunar system, puasanya mulai jam sekitar jam 5-an. Ya. Puasa. Jadi Sabtu puasa, Minggu puasa, Senin puasa, ngapit. Ya. Jadi untuk sementara ini kan banyak orang memakai kalender Jawa yang konsep Sultan Agung. Saya lihat tuh bahkan Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Lombok ini menggunakan kalender Jawa yang sistemnya sistem Sultan Agung. Kalau di Lombok itu yang dipakai kalender robot. Kalender robot itu sempat saya lihat ya kalender Sultan Agung ini. Karena memang wilayah Mataram kan memang sampai ke Lombok, sehingga di sana ada kota Mataram juga di Lombok ini. Nah, kalau menggunakan sistem lunar system Sultan Agung, berarti puasanya mulai Jumat sore. Jumat sore puasa, ya, mulai puasa Sabtu, Minggu wetonnya, terus Senin sore selesai. Nah, kenapa kok orang Jawa itu kok wajib puasa weton? Nah, dan kenapa kok ngapit? Nah, orang Jawa sejak dulu sudah diajarkan dan ini ternyata sangat ilmiah. Karena pada waktu kita lahir, ya, tubuh kita ini mengalami pelenturan tubuh. Kalau tubuh bayi tidak mengalami pelenturan tubuh ini tidak bisa lahir. Kenapa? Mohon maaf. Dalane bayi. Ya. Ini kan sangat kecil dan sempit, hanya berapa senti. Terus melakukan pembukaan, ya, membesar. Adanya pembukaan kalau dalam dunia medis. Nah, bayi ini tubuhnya melakukan pelenturan. Ya. Kalau seandainya tubuh bayi tidak mengalami pelenturan tubuh, tentunya juga kesulitan lahir. Karena dalane bayi itu sempit, hanya berapa senti. Nah, ketika tubuh kita mengalami pelenturan tubuh ya pada waktu weton, ini kan tentunya ada titik lemah. Sehingga kita perlu waspada, kita perlu puasa untuk menguatkan jiwa raga kita. Kenapa puasanya kok H-1? Karena H-1 ini secara alami bayi adanya namanya persiapan. Persiapan jantung, paru-paru dan sebagainya. Sehingga ketika bayi itu belum waktunya lahir atau karena sesuatu hal nggak bisa lahir normal, terus akhirnya lahir sesar karena ketuban pecah dan sebagainya, ini biasanya dokter itu melakukan suntik dulu, disuntik penguat jantung, disuntik untuk penguat jantung, penguat paru-paru. Supaya ketika bayi tadi sudah kuat jantung dan paru-parunya, baru diadakan operasi sesar. Jadi H-1 ini bayi melakukan persiapan untuk penguatan diri
dia mau dilahirkan. Karena kemajuan teknologi, ketika bayi sebenarnya itu belum bisa lahir karena harus operasi sesar, H-1 itu ada namanya persiapan medis, suntik penguatan jantung dan penguatan paru-paru. Terus H-1 lahir, maksudnya H-1 persiapan, hari H ini lahir. Tubuh melakukan adanya pelenturan tubuh. Ini titik lemah kita. Kenapa perlu kita puasa weton? Sehingga ketika bayi ini lahir, ya, ini biasanya itu oleh dukun bayi ya zaman dulu. Ini kepala bayi itu dipenek-penek ini supaya nggak binju. Nah, karena memang lentur tubuhnya. Setelah itu terus digebrak. Nah, supaya bayi itu nangis, supaya jantungnya kuat, paru-parunya kuat. Jadi kalau bayi itu belum nangis ya gebrak sama sang dukun bayi, supaya nangis. Semakin kenceng nangisnya, semakin bagus, jantungnya kuat gitu loh. Nah, H+2 ini penguatan raga sang bayi tadi. Orang saya mengatakan Dino Joyo. Sehingga plus 1 itu Dino Joyo. Ya. Sehingga ketika dalam perhitungan Jawa untuk menghitung mencari hari baik, ini jadi pedoman weton ini. Biasanya mencari hari H+1 karena Dino Joyo. Tetapi bagi keturunan-keturunan suku Jawa yang posisinya merantau di Sumatera, Kalimantan atau keluar negeri, kadangkala tidak ketemu dengan sesepuh yang bisa mengerti cara menghitung hari, ini diwanti-wanti. 1, wetonmu rahasiakan, jangan sampai orang tahu. 2, ketika untuk mencari hari baik kok kesulitan mencari hari baik, pilihlah wetonmu untuk memulai pekerjaan, memulai kegiatan. Kenapa? Karena weton, hari lahir kita adalah hari pilihan Tuhan. Walaupun ada titik lemah, tapi itulah hari pilihan Tuhan. Ya. Tidak ada satupun manusia, dalam hal ini bayi ya, ini yang bisa menentukan hari lahirnya sendiri. Nah, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya memberikan pemahaman ini, ada yang celetuk. Oh, ada Pak yang bisa menentukan hari lahirnya itu operasi sesar katanya. Nampaknya si yang celetuk ini ya pikirannya belum panjang. Terus saya tanya, emang bayi di dalam perut ibu bisa teriak-teriak ingin dilahirkan hari apa? Yang menentukan hari lahir untuk operasi sesar kan ya tetap orang tuanya atau tetap sang dokter, tapi kan nggak mungkin bayinya itu dalam kandungan teriak-teriak pengen dilahirkan pada hari tertentu kan gitu. Ini, nah supaya gayeng, nah ini di depan saya ada Mas Hadi, ada Mas Anton, masa cuma jadi pendengar saja. Ya harus bertanya ini, kondo takon ini Mas Hadi. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Ini Mas Hadi sama Mas Anton ini silakan. Oh, jangan cuma jadi pendengar, yang nentukan tema Mas Hadi kok. Nah, Rahayu Romo. Rahayu. Ini saya bertanya masalah puasa weton. Yeah. Nah tadi kan di proyeknya harus ngapit ya. Yeah. Ini seumpamanya orangnya nggak mau ngapit, cuma di hari lahirnya saja, itu gimana? Yeah. Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton. Rahayu. Mengenai puasa weton, semisal kita nggak putus-putus puasa weton, apakah kita bisa mempunyai kelebihan atau punya lebih dari hal supranatural? Yeah. Itu aja Romo. Yeah, terima kasih Mas Anton, Mas Hadi.
Kalau orangnya nggak mau puasa ngapit, maunya cuman hari H saja, apa nggak boleh? Boleh. Karena di dalam ajaran Jawa itu kan ajaran kesadaran. Tidak ada perintah, ya. Tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang, tidak ada ancaman. Jangankan kok, oh saya cuman pilih hari H saja, wetonnya saja saya puasa. Lo nggak puasa aja juga nggak ada yang mukuli kok. Yang tahu weton kita kan cuman kita. Kita puasa atau tidak itu kan ya urusan kita. Kan nggak mungkin Mas Jati nggak puasa weton terus sama Mas Puji dipukuli gitu juga enggak. Adalah kesadaran gitu loh. Banyak orang Jawa yang belum Jawa sehingga puasa weton nggak mau puasa. Sehingga kalau ada yang puasa cuman hari H saja, boleh nggak boleh. Karena kesadaran itu kan bertingkat. Ya nggak apa-apa kesadarannya cuman hari H saja kok. Kalau nanti lama-lama dia semakin tinggi kesadarannya terus puasa ngapit ya bagus gitu loh. Nggak ada yang larang. Ya. Kalau tadi saya katakan orang Jawa wajib puasa. Harus ini di garis bawahi, orang Jawa wajib puasa. Kalau ada orang suku Jawa tidak puasa lah, dia memang belum Jawa toh. Nah. Kalau Mas Anton ya, kalau kita puasa weton terus-menerus tidak putus, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah munculnya sang sukma sejati pada diri kita. Karena untuk puasa tadi kan jelas toh, menyeimbangkan dan mengendalikan. Apa yang diseimbangkan? Air tanah, air, api, dan udara yang dalam tubuh kita. Apa yang dikendalikan? Angkara, Lodra, Sukardo, Nimpuno. Atau dalam bahasa yang diarabkan oleh Ronggo Warsito menjadi Alwamah, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Nah, kalau ini sudah seimbang, kalau ini sudah dikendalikan dengan baik, otomatis sukmo sejati ini, Anton, ini akan muncul kembali seperti halnya ketika kita bayi. Kalau sang sukmo sejati tadi manter, ya, mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu bahasa lain dari Tuhan, ya. Sukmo kawekas kan sukmo kang kawitan lan wekasan, atau sukmo kang tanpa kawitan tanpa wekasan. Itulah Tuhan. Kalau sukmo sejati kan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau ini sering komunikasi, bisa mampu berkomunikasi, otomatis kan punya kelebihan. Kalau kelebihan tadi dimunculkan, ya kadang-kadang ya bisa menjadi supranatural. Tetapi tentunya saya sangat berharap pada teman-teman yang belajar itu tidak mengarah kepada supranatural, tetapi mengarah pada spiritual. Bagaimana spirit kita, jiwa kita ini mampu hidup, ya. Spirit itu bisa diartikan jiwa, bisa diartikan hidup, gitu. Spirit itu. Jadi sang hidup kita benar-benar hidup, ya. Nah, dengan cara itu kok terus kita memiliki kelebihan supranatural, itu namanya bonus. Saya gambarkan gini, kita mau makan. Jangan kita makan bertujuan kenyang, karena akan menjadikan kita serakah. Tetapi setelah kita makan kok kenyang, itu bonus gitu loh. Jadi kita mau belajar Jawa, belajar Samadhi, kita puasa weton, jangan berpikiran kita ingin memiliki kemampuan supranatural. Karena itu termasuk ego, termasuk keakuan. Nah, sehingga nanti akan cenderung arogan karena keakuan. Tetapi kalau kita puasa weton bukan karena dimotivasi kepingin mendapatkan, memiliki ilmu supranatural, yang muncul adalah super ego. Sehingga akan mendatangkan lebih baik. Supranatural cuma menjadi bonus saja gitu loh. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Saya tanyakan Romo. Yeah.
aturan dalam puasa weton itu apa ada sebelumnya ini ya, sebelum kita melakukan apa ada acara mandi bunga dulu? Apakah ada seperti sesaji atau sandingan seperti kembang telon atau bubur pancawarna? Apakah ada gitu? Jadi kalau kita mau puasa weton, tadi kan kita kasih contoh wetonnya kan Minggu pagi ya. Puasanya mulai Sabtu sore. Nah, ketika kita mau puasa weton ya, ini kan ini kan Sabtu mulai puasa. Terus Sabtu sore ya, mau masuk Minggu toh. Ini kita siapkan ubur ampenya. Kembang setaman, kembang telon, bubur sengkolo. Ini adalah simbol perjalanan hidup kita. Bubur poncowarno adalah simbol sedulur papat lima pancer. Ya. Terus kopi pahit tanpa diaduk, teh tawar tanpa diaduk, dan air putih. Nah, nanti ketika selesai kita puasa yaitu Senin sore, ya, kembang setamanya untuk mandi. Lainnya ini dibuang ke air mengalir, ke sungai. Karena bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang telon, dan itu tadi adalah menyerap energi negatif dari dalam tubuh kita. Sehingga ketika ubur ampe tadi yang mendoakan ya kita berdoa. Ya. Berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Ini akan menyerap energi negatif kita dan mendatangkan energi positif. Sehingga akhirnya pada Senin sore itu untuk mandi. Untuk membersihkan energi negatif dan mendatangkan energi positif. Paginya, Selasa pagi, ya, itu dibuang semua ke air mengalir. Ubur ampe plus ini bunga stamen yang untuk mandi tadi dikumpulkan lagi. Satu yang memang harus dibuang ke sungai, dua kalau tidak kita bersihkan nanti nutupi saluran air dalam rumah kita, nanti malah merusak atau malah, jadi harus dikumpulkan lagi. Nih, ada lagi pertanyaan, Mas Anton, Mas Adi, tanya lagi, monggo. Jadi pada intinya puasa weton itu kita yang kita tujukan itu ke sedulur papat lima pancer. Selain itu tidak ada berarti. Ya, tadi sudah saya katakan puasa weton tadi kan untuk mengendalikan sedulur papat lima pancer serta menyeimbangkan 4 anasir alam. Supaya sukma sejati kita tuh manter seperti halnya ketika kita baru lahir. Bayi yang baru lahir itu kan bayi yang bersih ya. Coba kita lihat bayi itu. Orang sedang makan, gendong bayi, dan bayinya kencing, bahkan mohon maaf berak. Apakah orangnya marah? Enggak. Ya. Orang enggak akan marah. Coba kalau yang jangankan kencing, kentut aja, namanya di pasemuan ada yang kentut gitu, yang orang dewasa. Wah, orang yang kentut ya malu, yang lainnya kadang-kadang misuh-misuh. Tapi kalau bayi, jangankan kentut, kencing, berak, ketika kita gendong, kita sedang makan aja loh, kita nggak marah. Coba bayi nangis, semua orang seneng. Coba orang tua nangis. Wah, jadi layatan, apa kok nangis. Nah, sehingga kalau sang sukma sejati kita muncul, manter, seperti halnya waktu kita bayi, itu kan anugerah luar biasa. Semua orang welas asih kepada kita, rezeki lancar. Coba kalau pas lahir kan rezeki lancar. Bahkan ada bayi dibuang pun juga mendatangkan rezeki. Yang membuang itu kan orang yang
dengan kebencian. Tapi bayi tadi akan mendatangkan belas kasih pada orang lain yang nemu gitu. Nah, sehingga suatu anugerah tersendiri ketika bayi lahir, ketika kita mampu memunculkan sukma sejati kita, seperti halnya kita seperti bayi yang baru lahir. Itulah konsep samadhi HSQ yang kita pelajari itu. Nah, juga para pemirsa yang walaupun tidak belajar samadhi HSQ, puasa weton itu perlu. Sehingga orang Jawa wajib puasa. Nah, termasuk tadi kenapa kok bubur sengkolo ya? Karena melambangkan perjalanan hidup kita, perjalanan waktu kita. Kenapa kok harus bubur Poncowarno? Karena itu merupakan pelambang dari sedulur papat limo pancer kita. Nah, karena puasa tadi menyeimbangkan 4 anasir alam, supaya kita bisa mengendalikan sedulur papat limo pancer, sehingga puasanya pun harus puasa Jawa. Bukan sekedar menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Puasa Jawa itu bagaimana? Puasa Jawa itu ada 4+1. Ngerowot, ngidang, ngalong, mutih, plus ngebleng. Jadi kalau umpamanya bulan ini kita puasa ngerowot 3 hari 3 malam. Bulan berikutnya kita ganti aja puasa ngidang. Bulan berikutnya lagi puasa ngalong. Bulan berikutnya puasa mutih. Nah, kalau 4 sudah, kalau kita ingin mau ngebleng ya silakan. Tapi ngebleng itu berat, jadi sehingga tadi puasa Jawa itu bukan 5 loh ya, jenis puasa Jawa, tetapi 4+1. Karena sedulur papat limo pancer. Jadi berbeda dengan yang 4 sedulur papat, yang pancer itu kan sukma sejati kita. Nah, puasa Jawa ya, untuk tingkat dasar siang hari boleh makan. Jadi konsep puasa itu berbeda dengan konsep siam. Jadi puasa Jawa siang boleh makan. Contoh puasa ngerowot gitu, ya siang makan, tapi yang dimakan adalah kerowotan. Kerowotan itu polo pendem. Ngidang, siang hari boleh makan, tapi yang dimakan cuman daun. Ngalong, siang hari boleh makan, tapi yang dimakan cuman buah. Yang kalong doyan, kalong tuh kelelawar. Puasa mutih, nah ini kemarin saya sempat ngobrol guyon-guyon ini sama Miranda. Puasa mutih itu apa saja yang dimakan? Kerupuk, kerupuk kan putih, tahu. Terus akhirnya saya bilang, saya guyoni sekalian. Oh itu kapas putih juga boleh dimakan, nah, kan puasanya kapas kan mutih. Terus Bu Dokter leduk sama Nyonya saya leduk, lah itu morine mayit itu juga putih boleh dimakan. Jadi yang dimaksud puasa mutih itu bukan puasa yang dimakan hanya sesuatu yang warna putih. Jadi kalau yang dimakan cuman yang warnanya putih, yang tadi kapas bisa makan, morinya mayit boleh dimakan. Bukan itu. Yang dimaksud puasa mutih adalah puasa towo. Nowo ada, saya pernah di mana ya, di daerah mana itu dia tidak bilang puasa mutih tapi puasa nowo. Tawar. Jadi yang dimakan itu tawar, yang tanpa rasa. Apa itu yang tanpa rasa? Airnya air putih, nasi putih. Ya. Jadi otomatis kerupuk nggak boleh, kerupuk itu ada rasanya. Nah, maksud puasa mutih itu. Jadi siang boleh makan mutih, makan nasi aja. Terus setelah itu kalau kesadarannya meningkat, otomatis puasanya beda lagi. 1 hari 1 malam boleh makan 2 kali. Yaitu
ketika pletheking surya sama suruping surya. Ada peningkatan lagi kesadarannya. Satu hari satu malam cuma makan sekali, yaitu masa tengangi. Tengangi itu bisa siang hari, bisa malam hari. Nah, ada kesadaran lagi. Ya. Biasanya yaitu ngebleng tadi. Ya. Jadi ada lagi yang ditanyakan. Ini khusus ngomong kayak soal puasa weton. Ini saya tanyakan lagi, saya dulu pernah mendengar kalau kita sering puasa weton itu bisa bertemu dengan sedulur kita. Nah, itu apa benar? Nah, terus sedulur kita itu yang gimana? Apa ya seperti kita ini atau yang gimana gitu? Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton. Nah. Ya, ini yang membuat tema, pokoknya tema apa saja silakan, yang penting itu bisa memunculkan kondotakon supaya terasa hidup gitu. Bukan monolog. Salah satu perbedaan channel kita dengan channel lain kan itu, channel lain kan cenderung monolog, HP dengan tripod ngomong dewi sakarpe kan gitu. Di channel kita kan nggak seperti itu gitu loh. Ini salah satu perbedaan channel kita dengan channel yang lain. Jadi kalau kita sering-sering puasa weton ya, ini dengan akan munculnya sukma sejati kita. Kalau sukma sejati kita muncul seperti halnya ketika kita bayi, tentunya akan mendatangkan tresno ase, welas ase, rezeki dan sebagainya, keselamatan. Sehingga ada cerita nyata ini, dan kemarin viral itu karena terjadi kecelakaan artis kondang di jalan tol, Vanessa Angel. Bayinya itu digendong oleh pembantunya. Itu karena kecelakaannya dahsyat, kecepatan 200 km per jam, cepet ini kan mencelat gitu. Bayinya Vanessa Angel kan selamat sampai detik ini. Sementara yang tua-tua kan meninggal semua. Nah, kalau yang pernah saya cermati, ya, saya pernah baca jurnal ya di Amerika itu, ada bayi itu diuji coba tidak diberi asupan makanan. Ya. Bayi tadi mampu menyerap sari-sari kehidupan sampai kurang lebih 8 dino, 35 hari. Ya. Kalau di masyarakat Jawa banyak kesaksian ya. Bayi tadi di dalam kamar, di dalam rumah. Di luar rumah itu ada orang jahat, bisa tahu bayi tadi. Termasuk kasus yang pernah saya baca di majalah Liberty. Di daerah Pagak. Yaitu ada seorang perempuan yang ditinggal laki-lakinya menjadi TKI ke Malaysia. Dia melakukan perselingkuhan sampai dia hamil. Bayinya dibuang ke Jumbleng. Jumbleng itu WC-nya orang desa. Ditulis di Liberty itu sampai dikerumuni semut. Ini majalah Liberty tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau nggak salah. Saya awal-awal di Malang kok itu. Sampai bayi tadi ditemukan orang. Beberapa hari sampai dikerumuni semut, ditemukan orang masih hidup. Dengar-dengar si bayi tadi anaknya udah dewasa sekarang. Kalau tahun 90-an kan berarti usianya sekarang kan sudah 30-an. Ya. Jadi bayi itu mampu menyerap sari-sari kehidupan. Karena kekuatan sang sukma sejati. Keselamatan di situ. Sehingga kalau sukma sejati kita itu muncul seperti bayi baru lahir, ada keselamatan. Salah satu bukti tadi bayinya Vanessa Angel tadi. Dan banyak cerita itu. Ya. Jadi bagaimana? Apakah nanti kita bisa berkomunikasi dengan sedulur papat kita? Ya tentunya bisa. Karena tadi kan kita kendalikan.
kalau divisualisasi ya mirip kita, memang saudara kita. Nah, sedulur papat itu wujudan dari energi apa saja? Dari energi kakang kawah, adi-ari, getih, ya, tali pusar. Ini energi semua tuh ini. Ya. Bahkan di Cina itu yang namanya ari-ari itu kan diproses menjadi bahan kecantikan, itu harganya mahal. Dari plasenta itu. Tidak tahu ini plasentanya manusia atau plasentanya hewan itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, Mas Anton, silakan. Apakah bayi itu Jawa juga mengenal karena kesucian, menganggap suci? Bayi dianggap suci kan? Oh iya, bayi dianggap suci kan. Bayi itu kan memang suci tadi, sehingga saya katakan bayi tadi nangis saja, semua orang senang. Coba kalau orang tua nangis ya, semua orang kan jadi apa ya, dianggap aneh. Orang tua nangis ya bisa-bisa orang Jawa mengatakan dadi layatane wong akeh. Bayi itu suci, sehingga bayi itu akan menjadi apapun itu kan akan dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa lingkungan pertama? Tentunya orang tuanya. Tetapi bayi memiliki karakter dasar yang berasal dari mana? Pengaruh makrokosmos, jagat gede. Sehingga tadi saya katakan bayi yang lahir pada minggu pagi akan dipengaruhi karakter matahari dan karakter tanah, terpoles oleh lingkungan. Sehingga ada ajaran tertentu yang memiliki sebuah aturan ya. Ini bayi lahir itu langsung didogma. Ya. Ini kan sebenarnya kan suatu pemaksaan, ini melanggar HAM kalau menurut saya. Karena bayi tadi belum memiliki penalaran yang masif ya, terus dia didogma, di doktrin gitu loh. Ya. Ya. Tapi kan ini ranah agama, kadang-kadang kalau kita bicara nanti kan jadi salah gitu. Ya. Sehingga saya pernah ditanya oleh anggota-anggota Rakyat Prasojo, bagaimana tentang prosesi tadi? Ya, saya bilang ketika anak kita ya atau cucu kita lahir di rumah sakit atau di poliklinik, terus sang bayi diberikan kepada kita, karena itu merupakan sebuah ritus dari sebuah agama, ya kita terima aja. Ya kita doktrin dengan ajaran Jawa tuh. Jadi kita mencoba mengikuti arus mereka, tapi diisi dengan ajaran-ajaran Jawa. Walaupun itu sebenarnya di ajaran Jawa tidak seperti itu, karena ajaran Jawa itu tidak ada pemaksaan. Kalau didoktrin mulai bayi lahir kan ada pemaksaan. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ditanya lagi. Ini benar atau mitos, Om? Yeah. Kalau plasenta itu kan ditanam, itu setelah 8 dino itu hilang. Itu hilangnya itu memang kembali ke tanah atau memang hilang balik lagi ke rahim ibu itu? Terima kasih. Ini memang jadi kalau plasenta atau hari-hari itu kan biasanya ditaruh gendok dan di situ dan dikasih pulpen, kasih buku, tulisan dan sebagainya, ya, kaca dan macam-macam. Nah, plasenta itu ya ketika di dalam bayi ini, plasenta itu kan yang menyuplai kebutuhan bayi, plasenta tadi. Sehingga ketika bayi lahir ya plasenta ini akan setelah 8 dino 35 hari itu akan hilang.
Karena kan isinya kan energi, dia menyuplai energi kepada bayi. Ya. Hilang dengan sendirinya karena memang itu isinya, iya, energi kembali ke energi. Nah, sehingga bayi ini benar-benar hari yang apes ya. Kalau hari weton tadi kan apes, tapi tidak tidak puncaknya apes gitu loh. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini orang begitu mudah kok tahu weton kita. Apalagi tokoh-tokoh, jangankan tokoh nasional, tokoh sekelas kepala desa saja untuk mendapatkan informasi wetonnya gampang kok saat ini. Karena ada di lembar negara tuh. Si A calon kepala desa lahirnya tanggal sekian, di googling udah keluar kok. Nah, yang benar-benar apes yang perlu benar-benar kita waspadai di dalam ajaran Jawa adalah dino cuplak puser. Karena puser ini adalah mirip dengan Bluetooth. Jadi puser tadi, kalau puser tadi di dalam kandungan, puser ini tadi memang menjadi saluran 10 saraf dari induk semang ibunya untuk memasukkan energi ke janin. Nah, ketika sudah lahir ya, puser tetap berfungsi seperti Bluetooth, menyalurkan energi. Dari mana? Dari plasenta maupun dari ibunya. Sehingga banyak cerita yang nyata ketika ibunya itu makan pedes, bayinya mencret. Ketika ibunya itu makan pete, bayinya ya kencingnya ya bau pete. Ini nyata gitu loh. Nah, ketika cuplak puser itu kan jarang yang tahu ya cuman si ibunya atau bapaknya. Sehingga ketika cuplak puser itu berhentinya asupan, berkurangnya asupan energi dari plasenta dan dari ibunya ke janin. Nah, tapi masih tetap tersambung gitu loh, tapi tidak sekuat pada waktu masih ada puser tadi. Sehingga ketika cuplak puser ini rahasia, jangan diomong-omongkan. Sehingga di dalam ajaran Jawa ketika bayi kita cuplak puser ya, kalau talinya puser ya dibuang ya kan, talinya puser itu kan benang lawe. Pusernya itu ditelan oleh bapaknya. Nah, kenapa kok harus ditelan? Ya, walaupun nggak ditelan ya nggak apa-apa. Ini ilmu rahasia ini sebenarnya, karena jarang yang tahu. Kenapa pusernya harus ditelan? Karena kalau nggak ditelan pun pusernya lama-lama juga hilang, karena itu energi. Nah, ketika ditelan oleh bapaknya supaya ada sambung energi. Kalau anak dengan ibu jelas karena 9 bulan 10 hari dalam kandungan, tapi dengan bapaknya. Sehingga kalau nanti sang bayi atau sang anak tadi sakit ya, bapaknya jenguk bayi putih didongani ini bisa menjadi penyembuh. Ini energi gitu loh. Ini kalau zaman dulu saya diwanti-wanti, ini tidak boleh diomongkan. Sekarang eranya udah era berbeda kok, saya omongkan aja. Ya. kan enggak mungkin ini Mas Hadi sama Mas Anton mau punya anak lagi. Paling enggak nanti cucu ini. Nah, ada yang tanya kan? Ya. Mengenai cuplak puser tadi Romo. Yeah. Itu menurut penelitian itu berapa hari? 1 minggu atau 3 hari atau 5 hari? Menurut penelitian. Ya. Orang Jawa punya riset ya, riset ilmu titen. Cuplak puser ini ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Setiap manusia berbeda. Dan yang tahu merupakan itu cuman orang tuanya. Sehingga jangan beritahu orang lain, karena ini benar-benar dino apes gitu. Harus dijaga gitu lah. Ada lagi, nanti kan. Pun, Mas Anton sampun. Nah, para pemirsa mudah-mudahan bermanfaat ini kepada para pemirsa semua.
bahasan dan kajian kita saat ini tentang seluk-beluk aturan puasa weton. Khususnya para pemirsa yang berkali-kali tanya tentang seluk-beluk aturan puasa weton. Sudah kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.